Hari ini aku bertugas mewakili OMDC Group karena kita salah satu sponsor yang support acara ulang tahun BIMI yang kelima juga. Sebenarnya aku di sini lebih ngejelasin seberapa penting sih perawatan gigi anak gitu, karena kan kebetulan alhamdulillah kita ada klinik gigi di OMDC Playground Fatmawati gitu. Jadi kayak ngajakin anak-anak untuk mau memperhatikan kesehatan gigi gitu, nggak usah takut sama makanan-makanan yang manis sebenarnya selama mereka mau ngerawat gigi mereka. Dari sekian banyak edukasi memilih untuk merawat Karena kan memang bisnis modelnya klinik gigi, terus ada playgroundnya juga. Jadi ya mudah-mudahan bisa ikut membantu kesehatan gigi anak-anak di Indonesia. Makanya kan kalau rata-rata ya, kalau ibu-ibu yang mungkin masih awam taunya kalau ke dokter gigi kalau gigi sakit. Padahal sebenarnya jangan tunggu sampai gigi sakit. Kalau bisa gigi jangan sakit. Kalau bisa nggak sakit kenapa mesti sakit? Tapi gimana caranya nggak sakit kan harus perawatan. Harus dicek sama dokter gigi. Terus habis itu juga harus dibersihkan karang gigi yang nggak bisa bersih dengan pembersihan biasa. Terus habis itu edukasi-edukasi yang lain gitu, kayak harus diberikan fluoride dalam jangka waktu berapa lamanya, kayak gitu juga kan ngebantu untuk bikin gigi lebih kuat. sampai belajar nggak sih Kak untuk dapat edukasi itu gitu? Kenapa sayang? Sampai belajar juga nggak sih Kak untuk edukasi? Alhamdulillah, aku tuh udah dari awal OMDC itu ada, emang udah deket banget sama founder kita, Dr. Oktri. Nah kesini-sini ya karena setiap hari kita barengan ya, jadi ngobrolnya tentang kesehatan gigi sampai sekarang akhirnya aku pun terjun ada di dalam OMDC Group juga jadi lebih paham. Jadi kayak sekarang tuh kita bagi tugas. Besok tuh kita mau ngadain acara OMDC tuh di Citos, Zumba. Insya Allah ada sekitar 2.000 orang gitu. Nah, aku bertugas untuk mengedukasi anak-anak supaya nggak takut ke dokter gigi. Nah untuk anak-anak sendiri gimana tuh Kak? Sebawel apa nih untuk dia sendiri, untuk anak-anak dalam hal Anak-anak tuh kan unik ya, nggak semua anak-anak itu mau untuk dibersihin giginya gitu. Tapi kalau terus ada gitu, kalau memang anak-anak tidak terbiasa datang ke dokter gigi, makanya aku dan dokter Oktri membuat dokter gigi yang benar-benar nyaman untuk anak-anak, bikin anak-anak nggak takut. Kalau ada stigma mereka takut ke dokter gigi, takut dengan alat-alatnya, padahal kan alat-alatnya banyak yang nggak tajam gitu. Kayak itu ada edukasi gimana caranya bikin anak-anak tuh jangan sampai trauma di depan. Kalau misalkan mesti nunggu sampai giginya bolong banyak, tindakannya kan banyak. Nah better perawatan dulu. Oh ternyata ke dokter gigi tuh nggak diapa-apain, diperiksa aja. Oh dikasih fluoride, rasanya manis-manis, ada minnya. Oh kalau misalkan ada bolongnya, dibuka bolongnya. Jangan sampai tunggu sakit. Kalau sakit kan ngilu gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan nggak mesti sampai perawatan saluran akar gitu kan. Jadi kayak terbiasa dulu supaya anak-anak ke depannya tuh nggak takut. Banyak loh yang sampai dewasa takut ke dokter gigi. Di rumah biasanya bawa anak-anak buat periksa gigi atau enggak kayak untuk perawatan giginya itu gimana? Anak-anak aku itu mereka paling aware, jadi mereka minta sendiri, Bunda tambelan gigi aku nih udah copot nih gitu, dia ke dokter gigi gitu. Terus ya gitu anak aku yang kedua kan memang mungkin karena ngedot malam giginya grepes habis gitu kan, caries gitu kan habis gitu. Nah itu dirapiin jadi giginya jadi gigi baru-baru lagi, jadi dibikin gigi, dia ngerasa lebih pede kan, oh gigiku jadi bagus, kalau senyum jadi cakep gitu. update dong tadi pagi tentang kalau juga sama main-main. Oh iya. Itu gimana? Jadi kita tuh kan ada klub sepatu roda. Nah ini tadi adalah pertandingan intern pertama. Jadi kayak ngebiasain mereka untuk mau bertanding gitu sebelum nanti ngelawan klub-klub yang lain. Alhamdulillah tadi Kalundra dapat 2 medali, juara 3 sama juara 2. Kalau Kanaka tadi cuma ikut 1 pertandingan jadi dapat juara 2 aja. Anak-anak
Sesaat lagi kita akan melihat adik-adik. Aku sih memang ngebiasain diri mereka supaya mereka terbiasa. Kalau pertandingan itu tuh nggak cuma semata-mata buat aku, nggak cuma semata-mata anak itu mau menang, nggak. Tapi prosesnya yang kayak tadi, Kanaka sempat jatuh, dia bangun lagi. Terus udah gitu dia kayak bersaing dengan temannya secara sehat. Setelah selesai itu mereka harus sportif, mereka harus berkawan lagi ya kayak gitu kan gitu. Terus udah gitu kayak Kalundra juga tadi sempat ada jatuh sekali kan gitu. Setelah selesai tanding sih, dan itu dia bangun lagi dan dia udah malu gitu, udah kayak aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa gitu. Jadi kayak prosesnya itu sih yang aku nikmatin. Seberapa penting sih mungkin mengajarkan anak untuk beradaptasi dengan segala proses? Penting banget karena nanti kan di masa dewasanya hidup itu tuh kan nggak ada yang sesuai dengan buku gitu, maksudnya nggak sesuai dengan teori gitu. Kita harus menyesuaikan. Nah, anak-anak kalau misalkan udah dikasih mereka ruang untuk berkreativitas, ruang untuk bersosialisasi, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa menjalani apapun dengan hal-hal yang beragam. Kalau aku mah itu juaranya nggak terlalu penting, itu lebih ke bonus. Tapi tetap ya kalau mereka juara gitu kan, pernah jadi juara 1 juga Kanaka gitu. Pride bangga gitu, mereka juga bangga gitu. Cuman kalau juara 2 apa yang harus kita lakukan? Bukan artinya juara 2 habis itu kita bilang mereka jelek kan, tapi gimana caranya? Nggak apa-apa, artinya kurang latihannya kan gitu, artinya masih bisa lebih bagus lagi kan supaya bisa jadi juara 1 kayak gitu. Adiknya tuh kan baru 5 tahun ya, sebenarnya kayak 5 tahun tuh masih terlalu dini gitu untuk dia sepatu roda, tapi alhamdulillahnya udah bisa, bahkan udah bisa ikut pertandingan juga gitu. Jadi kayak memang sekarang masanya masih ikut-ikutan ya, kayak kakaknya tanding dia juga kayak pengen, tapi kalau dia sendiri dianya nggak mau, malu gitu. Taekwondo juga nanti insya Allah mereka Kanaka dan Kalundra ini lagi mau ikut pertandingan POM se-Korea, Kalundranya ikutan juga gitu. Nunggu masternya pulang dulu dari Korea. Ini kebetulan pelatih taekwondo aku lagi di Korea, lagi bawa anak-anak ke sana. Support. Nah itu dia, kita sebagai orang tua ya alhamdulillahnya aku bersyukurnya bisa memfasilitasi anak-anak juga gitu. Tapi ya itu dia, kita harus benar-benar kayak arahin mereka gitu. Jangan jadiin privilege ini adalah sesuatu yang bisa justru nambahin semangat mereka gitu. Jangan jadiin kayak jadi haji mumpung gitu ya, lebih ke situnya sih. Artinya menggali anak juga bukan dari prestasi akademik tapi juga non akademik. Iya dong, harus ada kayak itu dia kan di sekolah mungkin mereka belajar lebih ke akademis, tapi kan kalau di luar juga mereka juga harus tahu bagaimana yang namanya sopan santun, bagaimana namanya akhlak yang baik, itu sih yang paling penting sih. Kalau masalah pinter sih, yang penting rajin lah kalau aku sih. Tapi ada masa nggak maunya nggak sih kan dari anak-anak, mungkin kayak nolak, ada males-malesnya gitu? Ada males-malesnya. Cuman ya terbukti kan kalau misalkan males terus dia tanding taekwondo, habis itu yang hasilnya nggak bagus gitu. Kalau dia latihan taekwondonya rajin, tanding dia menang gitu kan. Terus menang juga bukan nggak semata-mata karena tekniknya Kanaka tuh lebih bagus dari teknik yang lain, enggak. Tapi karena Kanaka staminanya lebih bagus, karena dia rajin lari, karena rajin olahraga. Itu kan kayak kita kasih tahu gitu kan, Kanaka lawan kamu tadi bagus banget loh. Tapi kamu kan lawan kamu akhirnya kalah stamina. Dia ngos-ngosan udah capek duluan di ronde ketiga. Kakak ronde ketiga kakak bisa perform yang sebagus mungkin. Nah iya, jadi besok-besok harus rutin kayak gitu kan, ngasih tahu mereka kalau nggak ada yang instan. Oh, sebagai orang tua takut anaknya khawatir gitu? Khawatir? Oh iya takut lah, orang tua mana yang nggak takut anaknya cedera.
Cuman ya kan namanya olahraga, ya olahraga itu kan untuk kesehatan gitu ya. Kita nggak usah olahraga juga jalan, kalau jatuh keseleo juga jatuh aja gitu. Cuman kalau olahraga itu misalnya taekwondo, kalau ke tendang kepala itu kan semua udah pakai headguard, udah pakai face shield, udah lengkap. Sepatu roda nih kan, dia udah ready, pakai helm, pakai bantalan buat bokong, pakai lutut, pakai tangan, semua lengkap. Dan gimana caranya mereka jatuh itu juga udah diajarin. Jadi kalau memang mereka ready, kemungkinan untuk cederanya kecil. Yang justru kemungkinan cederanya besar itu kalau mereka nggak ready atau tidak sengaja. Pernah mengalami cedera yang fatal nggak sih? Karena kan pernah patah, tapi nggak sepatu roda. Setelah latihan sepatu roda, main otopet malah patah, malah kecelakaan jatuhnya gitu kan. Itu sih. Alhamdulillah luar biasa banget pengalaman selama di Korea, karena terus terang aku perdana berangkat ke sana, dan memang tujuan ke sana bukan cuma jalan-jalan tapi juga sekaligus menyampaikan campaign anti bully dan anti rasisme, karena di sana memang sedang digalakan campaign anti rasisme terutama terhadap warga non Korea. Jadi di sana tuh banyak banget kayak hate comments kayak gitu di sosial media, di jejaringan sosial itu banyak banget oknum lah bisa kita bilang ya yang menyebarkan hate comments terutama terhadap warga non Korea khususnya Indonesia. Makanya kenapa pemerintah sana bekerja sama untuk menunjuk aku dan Karuben untuk bisa mewakili Indonesia menyampaikan anti racism dan anti bully campaign. Upayanya adalah supaya selain untuk kita bisa berkolaborasi untuk kerjasama ke depannya lagi, juga untuk bisa menyampaikan syiar bahwa kita alangkah lebih baiknya akan bisa bersahabat gitu antar negara gitu, karena kita tidak bisa hidup sendirian misalnya. Lihat memang pendatang kalian dari Indonesia ke sana juga. Iya. Gimana sih Alhamdulillah saat ini mungkin Korea udah banyak banget mengalami kemajuan dari segi baik dari segi teknologi, maupun dari segi manusianya ya, dari segi budaya dan adat istiadat dan manusianya dalam menilai ya, dan memandang orang-orang warga non Korea gitu. Mereka jauh lebih hangat, jauh lebih jauh lebih memanusiakan kita lah dibandingkan mungkin saat dulu belum banyak tersorot media istilahnya kayak gitu. Kalau sekarang mungkin karena sudah diangkat ke publik dan sudah tersebar kemana-mana, mereka juga mungkin ada kesadaran dan inisiatif sendiri gitu untuk akhirnya bisa mau menjalin hubungan baik dengan warga-warga non Korea, karena kan demi untuk keberlangsungan kehidupan mereka juga ya. 5 hari kurang lebih lah. dan pulang juga anak-anak apa buat anak-anak sendiri? Kalau anak-anak sih yang udah pasti oleh-oleh ya, jajanan gitu, snack-snack gitu. Dan ya alhamdulillah selama di sana aku dipercayakan untuk ditunjuk sebagai Global Ambassador dari Sunful Foundation yang prakarsain kegiatan K-Respect itu kemarin. Terus juga sebagai Hanbok Ambassador, karena mereka senang banget ngelihat warga Indonesia khususnya aku yang excited banget nyobain hanbok, dan mereka ngeliat kayak lucu banget, cocok banget, kayak ternyata hijabers itu juga bisa ya pakai hanbok kayak gitu. Banyak juga TKW dari Indonesia ke Korea Aku luar biasa sih sama mereka, salut, karena nggak mudah untuk bisa hidup di negeri orang. Pasti ada adat istiadat, ada custom dan nilai-nilai yang mungkin akan menjadi culture shock ya untuk mereka, tapi mereka bisa bertahan demi untuk bisa memberi menjadi tulang punggung untuk keluarga dan membawa nama baik Indonesia juga. Sedikit dong tentang kemarin pelukan janji anak-anak yang seperti apa sih? Oh, nggak tahu kalau itu, aku belum bisa komentar banyak karena kan emang belum dikasih waktu untuk ketemu, masih proses diobatin ya. Artinya memang kan kayak
Nggak ada ini udah. Kenapa? Selanjutnya. Kayak Virgon kemarin kan bilang iya kecewa ninggalin anak-anak di ke Korea, tapi kan Kita kan lanjut itu kan ya. ada tujuannya bukan hanya semata-mata untuk jalan-jalan. Let's go. Nah, namanya adalah Ya apa ya? Ya nggak, aku nggak mau banyak komentar sih karena bulan liburan. ya selama kita nggak minta sama suami orang ya Hari Sabtu. Adinda Lestari. sah-sah aja. Maksudnya ini kan kan belum terjadi. Adinda Lestari Kan India. belum terjadi. Nggak ada, oke. Kecewaan Virgon Yuk. sama anak-anak gitu kan belum ditemuin lagi. Stop. Ya gimana mau ditemuin kan belum selesai rehab, nggak dikasih pegang gadget juga dianya. Ya ngomong aja sama polisinya. Masa komplainnya sama aku? Udah ya, thank you. Iya nih, Masya Allah banget. Akhirnya camper van yang kita tunggu-tunggu, aku tunggu-tunggu pastinya tuh udah kelihatan wujudnya, hasilnya, udah tinggal dikit lagi lah pokoknya. Masya Allah, aku seneng banget. Apalagi itu tuh bener-bener impian aku dan Ray, karena kan kita sama-sama suka traveling. Terus emang aku tuh waktu pas hamil pasti tontonannya selalu camper van, terus dan alhamdulillah diwujudin sama bapak suami nih. Masya Allah sih. Oke, baiklah ya. Kamu sama. Oke, kita ngomong dulu yang jawaban pertama itu Gimana, Mbak? yang menang ya, yang cuma satu ya. Atas nama Oh, ya. kalau konsepnya sebenarnya udah 5 bulan kayak ya? Lebih ya kayaknya. Lebih. Kalau konsep pakai bunga-bunga itu udah 5 bulan. Oh iya. Cuman Camper van-nya udah lama. camper van-nya udah lumayan lama karena memang kita pengen banget sesuai apa yang kita mau, jadi kayak bangun rumah. Banyak revisi-revisinya, benerin disesuaikan apa kebutuhan kita, dan alhamdulillah pas banget di anniversary ke 4 tahun, pas banget mobilnya juga selesai. Benar. Kedua, Seperti apa sih kalian bakalan traveling kemana sih atau mungkin hanya dipakai sebagai ajakan aja lah di rumah gitu? Pengennya sih jalan-jalan ya, karena kan aku sama Ray juga sama-sama suka alam, sama-sama suka traveling, lihat pantai atau apapun itu gitu. Jadi ya emang sengaja punya mobil itu tuh emang buat itu gitu. Jadi ya pengennya buat gitu ya. Tapi kalau untuk ditanya kemana ajanya, aku belum tahu mau kemana aja gitu. Yang jelas yang penting bareng-bareng. masih sama. Perbedaannya misalnya yang hijau lebih panas, begitu loh. Aduh, doanya semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah aja. Karena ya selama berumah tangga tahun keempat banyak banget ujiannya. Mungkin orang lihat kita cuman manis-manisnya aja, tapi kan ya memang sudah seharusnya kita share yang manis-manis, yang buruk-buruk kita tahan di rumah aja jadi pembelajaran. Dan harapannya ke depannya pasti bakal banyak banget ujian, tapi semoga kita bisa melewati sama-sama. Nambah lagi nggak sih gitu cewek? Aduh, pengen sih, pengen apalagi dari keluarganya Ray itu belum ada perempuan kan, jadi pengen ada cucu perempuan gitu. Cuma memang nunggu agak udah gedean dikit ya, baru bisa mikir. Iya itu, dan ternyata aku baru tahu pas MRI ada retak di sakrum ya, di dekat tulang ekor. Ya cuman emang disuruh sama dokter fisioterapi gitu-gitu sih. Jadi ya sampai sekarang masih pengobatan gitu sih. Apa? Kamu kapok gimana? Dibilang kapok sih enggak ya. Cuma memang sama dokter belum tahu aja gitu dibolehin lagi kapan gitu sih. Dari sebelum nikah udah pernah, cuman sempat ke stop karena COVID sama nikah. Akhirnya baru lanjut lagi gitu. Itu aja sih.